Bapak mau jadi engineer di sini. Tapi Bapak umurnya udah 55 nih. Ya. Ini kita harus ke lapangan gitu. Bapak push up coba 10 kali bisa enggak gitu. Oh, Jadi masih kita- ada ruang gerak sebenarnya. Oh, bukan. Masih ada ruang untuk Masih banyak ada yang ruang. nganggur supaya prediksinya IMF terjadi. Enggak gitu. Cara mainnya enggak gitu. dong. Enggak gitu. Kripto kan Bitcoin terutama ya kan kadang-kadang bahwa ini adalah tempat yang teraman untuk inflation hedge lah ya Inflation hedge. gitu. Tapi ketika market turun 3-4%, dia turun 20%. 20%. Hey, nama gue Vincent. Dan gue Amel. Lo lagi nonton Unfiltered. Sebuah segmen dari Big Alpha yang ngebahas ekonomi, keuangan, dan bisnis secara santai. Mel, episode minggu lalu itu banyak yang suka, banyak yang komen gitu ya. Oke. Tapi komen-komennya buat orang yang nggak tahu konteksnya, jadi kayak orang jualan obat ya. Gitu Iya, ya. betul. Kita masih di Ini episode di Big Alpha ya? ya. Bukan. Ya, kita Yang masih lain. di episode edisi Tirta Umroh, jadi masih ditemani oleh Amel gitu ya. Lu udah tunjukin episode kemarin ke bokap lu belum? Bentar lagi dia ulang tahun sih. Kayaknya itu kado yang pas Iya ya gitu. kan, Kasih iya kan. tunjuk gitu ya. Pak, aku Pak, masuk masuk YouTube. YouTube, ya. Ngomong-ngomong soal bokap lo, katanya Mel lagi ada isu pengangguran tuh tinggi. Ini belok patah ya. Lo bokap lo kan udah pensiun. Pensiun, Iya, bukan betul. pengangguran. Bukan, tapi udah di luar usia produktif. di luar usia produktif, betul. Betul. Nah, ada beberapa kejadian di Indonesia belakangan mungkin 1 tahun belakang itu yang mengindikasikan katanya tingkat pengangguran atau unemployment rate itu naik gitu ya. Banyak badai PHK di industrinya macam-macam, nggak cuma di industri tech doang ya, emang udah beberapa tahun terakhir itu isunya santer banget, banyak yang di layoff. Yes. Di industri manufaktur juga ternyata ada yang kena juga Mel gitu. Pabrik tekstil. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya pengen kita bahas karena ini menarik ya gitu ya. Banyak isu-isu lain terkait unemployment. Kenapa ketawa? Enggak sih, kata-kata lo tadi ngomongin unemployment, ini mau kita bahas karena ini menarik ya. Menarik kenapa? Oh enggak, maksudnya itu hidup orang, Chan. Oh iya, okay. menyedih. Ya memang sedih kalau lihat angkanya. Tapi ada hal-hal yang mungkin bisa insightful gitu ya, nanti kita bahas. Nah, buat teman-teman yang belum familiar sama unemployment rate, sebenarnya ini sebuah data yang nunjukin seberapa banyak orang nganggur lah ya gitu, atau tidak produktif. Jadi kan usia produktif di kita itu 16 sampai 50 tahun, 56 tahun gitu ya. Jadi di kisaran angka segitu nanti dilihat sama BPS berapa orang yang sedang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan atau lagi open to work. Gitu. Oh, yang di LinkedIn tuh ya? Yang di LinkedIn Open tuh, to work. jadi itu menyumbang jumlah unemployment rate gitu ya. Nah, kenapa ini penting buat perekonomian sebuah negara? Karena makin tinggi orang nganggur gitu ya, konsumsinya jadi rendah. Jadi dia ngedrive lower economic growth gitu kan. Masuk akal. Gitu. Jadi nah makanya kalau TikToker tuh dia unemployment atau enggak ya? Iya, Enggak tahu ya, enggak jelas ya. Ada nggak sih KTP gitu tulisannya pekerjaan? TikToker. Influencer mungkin ada ya. Influencer. Ada, Itu kan, gitu. Itu harus didata juga sih Iya sebenarnya. kan gitu. Karena spending mereka juga pasti Gede ya sebenarnya. Kita nggak gitu pernah ya. tahu sebenarnya duit bulanan masuknya berapa. Iya. Nah, ini kita pengen lihat juga sebenarnya fenomena di Indonesia sekarang seperti apa. Lu ngelihatnya terjadi di dunia nyata nggak dengan anekdotal misalnya dengan mata kepala lu sendiri, lu melihat ada fenomena ini nggak? Jujur li. Masih relevan gak itu kata itu ya? Di orang-orang sekitar gue sih saat ini nggak kelihatan. Nggak kelihatan orang-orang sekitar. Lu dikelilingi orang-orang produktif. Iya, tapi di Twitter, di X, di TikTok dan ini gue lihat banyak banget beritanya. Pengangguran, termasuk. Orang kebanyakan itu juga sebenarnya pengangguran Iya, terselubung. betul. Ya, ada 32.000 orang di PHK per Januari Juni 2024, naik 20% dari periode yang lama tahun lalu. Numbersnya bilang kayak gitu, Mel. Oh iya. Nggak gitu tulisannya tapi. Apa kenapa? Persentasenya. Ada. Oh, Gua udah baca ya, persentasenya Oke, gitu. sip. Nice. Questioning my numbers. Oke. 21%. 20% naiknya. Kepala dua. Oh gitu, wow. iya. Apa yang terjadi ya sebenarnya di Januari sampai Juli ini? Padahal ekonomi tumbuh tahun ini 5% dari tahun sebelumnya gitu kan. Tapi jumlah PHK-nya naik.
ini bisa kita simpulkan mungkin perusahaan itu sebenarnya mencoba untuk ngedrive profitability, ya kan? Ya kan? Okay. Karena mereka ngelihat dari sisi biaya tenaga kerja Betul. makin naik, tapi tantangan di industri makin besar. Okay. Instead of mereka growth volumenya, ya udah cut aja gitu kan. Oke. Gitu. Dan setelah di cut itu kan juga pasti impacting sama value talentnya nggak sih? Kayak sebelumnya mungkin lu jadi programmer dihargain 20 juta per bulan. Setelah di-cut pada bebersih harus adjust ya berarti. Jadi bisa jadi value programmer sekarang gajinya udah pasti di bawah 20 juta. 20%. Mungkin itu terutama kalau kita berarti tadi ngomongin industri tech gitu ya, di mana mungkin 5 tahun lalu itu ada talent seksi war, ya kan, programmer, product manager, data analis apa segala macam itu punya value yang gede banget di market gitu ya. Tapi nggak cuma di tech doang gitu ya. Katanya industri tekstil Mel belasan ribu gitu, karena mau digantikan sama mesin itu yang Boston Dynamics itu loh. Oh iya, yang sekarang udah bisa ngapain udah bisa jungkir balik. Enggak, sama mesin lah ya, sama mesin pabrik gitu kan. Orang mulai mengarahnya ke sana gitu ya. Ini berarti konsumerisme harusnya jadi bisa lebih dikencengin gitu ketika pindah ke mesin kan. Karena ya mesin istirahatnya paling berapa? 5 Enggak istirahat. Ya pasti kan ada panasin, ada downtime 5-10 menit, gitu. Terus produksinya kita lebih cepat. 1 jam istirahatnya, makan siang kan 1 jam, belum sebat, belum sholat, banyak gitu. Boleh dong sholat? Ya boleh sholat, kan mesin nggak sholat tapi. Mesin agamanya apa? Iya. Parmat. Kita cari tahu. Iya. Oke. Gitu. Jadi sekarang industri tekstil di Indonesia pindah ke mesin sehingga para yang mungkin para pekerja yang ngerjain selama ini manually akhirnya kena layoff. Betul. Mungkin banyak yang garment juga yang produknya diimpor dari luar sekarang. Gitu kan. Itu ada ngaruhnya atau enggak? Gue belum cek numbersnya sih gitu ya. Tapi kan lu ngeliatin sekarang begitu banyak produk garment gitu ya, produk kaos itu baju datang dari luar negara itu kan gitu. Betul. Nah itu kan makin dibuka. Sekarang di Tanah Abang juga ada banyak cerita-cerita bahwa mereka itu juga lagi dicari, kayak orang-orang Malaysia beli baju lebaran tuh katanya ke Tanah Abang. Tapi bahan-bahannya sendiri katanya memang impor. Gitu. Bahan-bahannya sendiri impor. Gitu. Cuman desain dan akhirnya dijual pakai kurs rupiah jadi lebih murah lah buat mereka. I see. Nah sebenarnya kalau kita coba untuk ngeliatin numbersnya Mel ya, pertama katanya provinsi dengan tingkat PHK terbanyak itu ada di Jakarta, Januari-Juni. Di periode Januari-Juni. Betul, Januari-Juni. 7.000 orang. 7.000. Nah, salah satunya gue kan itu kan, gue nyumbang satu tuh gitu. So proud of you. Okay. Makanya lu ngapain nih? Ini sekarang kan jam 11 siang gue di sini syuting tuh ngapain? Harusnya kan kerja gitu, sekarang nganggur. Gitu. Kedua itu di provinsi mana? Di sini? Banten. 6.000, Banten 6.000. Ketiganya? Jawa Barat 5.000. Top 3-nya itu berarti di Jawa bagian barat ini ya? Karena memang jumlah tenaga kerjanya paling banyak. Industrinya juga paling banyak. Gitu kan. Ada mungkin Jakarta Kerah Putih, dominasinya Banten Jabar juga ya ada Kerah Putih, ada pabrik juga banyak, Kerah Biru ya. Okay. Dan sebenarnya tapi kalau kita coba untuk lihat numbersnya ya agak sedikit berbeda sama yang coba kita tangkap di lapangan. Karena unemployment rate di Indonesia 2023 itu di sekitar 5,6%. Dan sebenarnya steady. Bentar. Unemployment rate itu maksudnya rasio antara yang kerja dan nggak kerja kan? Betul. Okay. Tingkat pengangguran lah ya. Tingkat pengangguran. Gitu. Itu sebenarnya cukup track ya mungkin dari 10 tahun terakhir itu yo-yo lah di 5, sekian, 6 sekian sempat naik ke 7 pas pandemi gitu ya. Tapi 2023 itu ditutup dengan 5,6% dan sebenarnya kalau ngeliatin proyeksi IMF by the end of this year itu targetnya berapa Rizdi? 5,2%. Tapi data BPS terakhir kuartal kemarin itu actual unemployment rate-nya katanya 4,8.
Jadi masih ada ruang gerak sebenarnya. Bukan. Masih ada ruang untuk banyak yang nganggur supaya prediksinya IMF terjadi. Enggak gitu. Cara mainnya enggak gitu. Enggak gitu cara mainnya itu. Kirain. Oke. Apa tadi mau apa? Iya, itu. Dari BPS 4,8%. Oh, berarti sebenarnya ya ini kan ada diskrepansi ya. Betul. Antara proyeksinya IMF dan yang dicatatkan oleh BPS. Tapi kalau yang kita lihat, kalau kita mengacu sama apa yang dicatatkan oleh BPS, ya sebenarnya kita cukup optimis lah ya. Iya, on track gitu kan, on track gitu. Mungkin ini bekal yang bagus juga buat pemerintahan yang baru gitu ya, gitu. Alasan DPR apa? Alasan DPR. Oh, kata wakil, banyak yang mungkin dikorbankan perusahaan karena kondisi perusahaan nggak sanggup bayar kerja. Coba untuk dijustify sama wakil DPR di Jakarta, Gerindra, gitu. Nah, tapi mungkin ini ya kalau coba kita lihat lagi, gue mau ngomong apa sih? Oh ya, unemployment tadi sebenarnya ada nggak sih regulasi-regulasi yang sebenarnya supporting supaya orang bisa lebih mudah untuk dapat kerja. Gitu. Oke. Bukannya ada satu yang kemarin disahkan 2020 tuh. Apa Omnibus Law? Ciptaker. Iya. Memang di Ciptaker nggak harusnya kan mereka tugas utamanya adalah memberi payung hukum buat para calon pekerja dan orang yang sudah bekerja dong. Pengusaha maksudnya. Oh iya benar ya. Itu kan kemarin kenapa diprotes lebih pro pengusaha ya kan gitu. Tapi memang salah satu alasan kenapa pemerintah waktu itu mendorong Ciptaker untuk menciptakan banyak lapangan kerja. Tapi juga itu di sisi lain dengan asumsi investasi masuk. Ya kan? Betul. Investasi masuk artinya semakin banyak kemudahan berbisnis di Indonesia. Yes. Tapi bukan itu yang terjadi. Tapi kita nggak terlalu malu-malu sama investasi asing. Memang tidak terlalu malu-malu, tapi Indonesia itu termasuk di dalam top 5 tingkat kompleksitas untuk membuat usaha. Betul. Jadi delaynya lama tuh. Gue mau masuk nih, gue buka lapangan kerja, tapi lu harus fotokopi birokrasi 2 kali 3, bawa map hijau, isi PP dulu, ya kan? Iya gitu. Nah, jadi ngomongin soal UU Ciptaker nih, Chen. Sebagai mungkin memfasilitasi ya biar orang lebih mudah cari kerja. Akhir-akhir ini kan lagi ada yang rame nih di Twitter lagi, di X. Sorry, suka lupa. Anak lama. Terkait bahwa MK menolak sebuah gugatan dari seseorang yang merasa seharusnya batasan terkait usia kerja atau usia seseorang pelamar kerja gitu itu masuk ke faktor diskriminasi dan harus dihukum. Oke. Nah, take lo gimana nih dari sini? Waduh. Jadi gue nanya ke pengangguran nih, cocok sih sebenarnya. Usia tidak masuk sebagai salah satu karakter diskriminasi ya. Jadi yang masuk diskriminasi itu kalau misalnya ada ras, gender, agama gitu ya. Makanya sekarang banyak banget kalau kita lihat di lapangan kerja atau persyaratannya itu ada minimum usia. Ada maksimum usia. Maksimum ada. Oh iya benar-benar. CPNS berpenampilan kan 35. Menarik. Hah? Kan biasanya ada di kriterianya tuh. Ada. Usia minimum, maksimum. Oh itu berpenampilan menarik itu nggak faktor beautism. Nggak masuk faktor diskriminasi. Beautism. Gimana lo menilai berpenampilan? Gue nggak tahu, gue selalu masuk sih. Maksudnya, sama sih. Iya. Gue nggak pernah ngalahin beautism itu gue nggak pernah. Ya tapi kayak contohnya itu tadi CPNS. Maksimal usia untuk mendaftar CPNS adalah 35. Ya kan? Oh, CPNS 35. Pernah 35 kan lagi prime-nya. Tapi ya gini, kan? Experience-nya banyak. Itu maksimal ya. Jadi kalau gue udah 36, gue nggak bisa daftar CPNS. Lu hari ini ulang tahun, besok pendaftaran CPNS lu nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Kenapa ya? Oh, mungkin ada ini kali ya. Faktor terkait kita kan lagi bergerak tadi. Orang-orang pabrik diganti mesin dan kita juga mungkin expected untuk bisa mengoperasionalkan
mesin dan kawan-kawannya. Mungkin orang-orang tua juga ya, kalau lu tanya orang tua lu, emang bisa mereka operasiin Google Drive? Oh iya, iya maksudnya kalau iya betul. Tapi kan nggak 35 lah. Harusnya berapa? Ya 35 sih kan Gibran 35 ya sebenarnya. Iya betul. Betul. Itu bisa. Iya, usia bisa. minimum iya, gitu. Iya, maksudnya kayak jangan ada batasan usia. Intinya gitu ya, jangan ada batasan usia. Biarlah filtering atas tenaga kerja itu menggunakan faktor-faktor lain. Jadi dibuka aja pengennya semua. Pokoknya skill lah yang skill. Nanti pas jangan interview, nanti pas isi tes apa segala macam ya biarkan itu yang berbicara. Atau kalau perlu diragukan kesehatan ya suruh lari. Iya kan? Suruh lari, suruh push up. Ayo Bapak mau jadi engineer di sini. Tapi Bapak umurnya udah 55 nih. Ya. Ini kita harus ke lapangan gitu. Bapak push up coba 10 kali bisa enggak gitu. Biarkan pakai mekanisme itu, jangan dibatasi gitu kan. Maksudnya kan itu diskriminasinya. Ya kan benar kan? Mungkin dari sisi itu karena jadi diskriminasi usia itu kalau dilihat di perdebatannya di X gitu. Salah satu debat yang naik itu adalah orang-orang yang di atas usia 30 tahun ketika mau masuk ke lapangan kerja atau either baru mau masuk ke lapangan kerja, istilahnya fresh grade gitu ya. Atau contoh lain ibu-ibu yang sudah pernah bekerja sebelumnya, memutuskan jadi IRT dan mau balik lagi ke lapangan kerja, itu jadi lebih susah. Iya. Karena akan compete sama anak-anak umur 20 tahun yang lebih melek teknologi gitu. Take-nya mereka ke sana, which menurut gue nggak salah sih. Itu faktor diskriminasi banget kalau basisnya itu. Iya. Tapi kan tetap ya kalau pakai kepala pemberi kerja gitu. Apakah lu akan solely melihat dari sisi umur aja gitu? Kalau lu hire orang, enggak kan? Enggak. Iya. Ada faktor-faktor lain yang perlu lu pertimbangkan kan di sini. Oh, banyak yang pindah ke luar negeri, Bunda Korla di usia tua karena nggak bisa kerja di sini. Di Indonesia? Bukan di Universitas. Oh, dia ke Jerman. Bunda Korla, karena nggak bisa kerja di Indonesia. Dia pindah ke luar negeri, malah jadi influencer loh. Iya. Gitu. Apa itu? Iya, sorry. Gua tidak familiar. Kirain nervous tick tadi. Iya, gua kira ini epilepsi lu tadi. Nah, oke. Nah, tapi di sisi lain ya, kita juga tidak jarang melihat keluhan orang-orang yang youth ini yang berusaha untuk mendongkrak masuk ke bursa tenaga kerja itu tidak difasilitasi juga. Betul. Karena beberapa pekerjaan membutuhkan pengalaman. Itu kan artinya Mel, tidak semua perusahaan itu menyiapkan proses onboarding dan pelatihan yang sama. Mereka nggak mau nih misalnya, kalau ada fresh grade kita kasih jeda waktu deh 6 sampai 10 tahun, kita didik gitu ya. Lalu biar mereka nanti ready gitu kan. Mereka nggak mau kayak gitu. Karena pelulusan S1 gitu kan, D3 itu mungkin banyak yang tidak siap. Langsung bekerja, ada gap juga kan di situ, dan perusahaan tidak mau mahal untuk kasih grace period itu gitu ya, gitu kan. Iya, itu benar sih. Jadi serba salah juga ya kalau dilihat ya. Di satu sisi ada yang usianya udah season gitu ya. Ternyata susah untuk masuk kerja, ada di satu sisi yang baru masuk juga ternyata susah juga buat kan mereka. Nggak bisa tiba-tiba orang punya 7 tahun pengalaman. Iya gitu. Makanya sekarang banyak yang akhirnya nganggur, dan itu kan kalau tiap malam mereka gelar kasur, terus gelar kamera, terus orang nyumbang setel musik, mereka harus bangun joget-joget gitu kan. Itu kan kasihan itu. Live TikTok. Iya gitu. Lu tau gak sih? Nah, gue tiap jam 2 malam nonton tuh begitu. Baca hodam gitu. Kos. Iya. Nah, ini nih, ada komen-komen ya. Coba yang digugat batasan usia untuk jabatan politik pasti dikabulkan. Ih, petty banget. Udah lewat, bro. Ya udah terima aja. Rezeki orang gitu ya. Udah lewat ya. Perusahaan papa. Udah. Lah kemarin cawapres bisa diubah, kok ini nggak bisa. Nah, lanjut lagi. Nah, apa sih orang udah terima aja. Mas Gibran, lanjut. Dan pemerintah heran kenapa warganya kok malah pindah ke warga negaraan lain. Emang pemerintah heran? Enggak heran sih. Mungkin itu plan. Udah di plan. Pindah aja sana yang pinter-pinter. Gitu.
Nah, ngomong-ngomong soal unemployment rate, ya kan? Unemployment rate kemarin juga. Berarti lu ngomongin bokap gue lagi nih. Ya, kita ada kemarin negara yang kocar-kacir nih Mel, gara-gara unemployment rate-nya naik, gitu ya. Unemployment rate negaranya naik gitu. Negara apa? Negara US. Oh, US juga ternyata punya isu yang sama nih. Punya isu yang sama. Okay. Padahal sebenarnya mereka kalau kita lihat in comparison sama Indonesia ya, in comparison sama Indonesia, unemployment rate mereka 10 tahun itu udah rendah. Udah di bawah 5%. Bahkan terakhir itu sempat ke 3% tahun lalu, terus naik ke 4%. Nah, kuartal kemarin naik ke 4,3%. Oke. Tapi anehnya, which masih di bawah masih di bawah kita. Ya. Cuma naik 0,3%, tapi semuanya kocar-kacir. Market crash. Apa 249.000? Pengangguran di mana? Di US. Di US 249.000. Dikit banget. Itu warga kampung mana doang itu? Hah? Gitu, ya kan. Itu jadi naiknya 240. Oh, naiknya. Bukan jumlahnya. Jadi dari 0,3 itu represent 249.000 naik. Tapi kenapa orang-orang pada pikir US resesi. Sampai market pada merah semua kemarin kan katanya gitu. Tapi ya langsung bounce back lagi sih. Gitu. Satu hari aja. Orang panik. Tapi karena alasannya kayak gini sih. Karena kalau kita ngomongin secara komprehensif ekonomi sebuah negara gitu ya, yang tadi gue bilang di awal bahwa unemployment rate itu erat sekali sama konsumsi, ya kan? Yep. Dan konsumsi itu ditargetkan tahun ke tahun naik. Oke, gitu betul. Kan? Kalau misalnya konsumsinya turun, nah itu dampak dominonya kan besar sekali. Nah makanya udah perlu diancar-ancar nih. Jadi ketika unemployment rate naik, in the next 6 sampai 12 months itu diharapkan atau expected mungkin konsumsinya turun. Makanya orang mulai panik nih gitu kan gitu. Padahal cuma naikin 0,3% doang gitu kan. Oh tapi kan impactnya lumayan ya long tailnya. Iya long tailnya panjang banget gitu kan. Ya itulah market itu kan bergerak. Orangnya reaktif ya gitu. Iya, kayak kemarin cewek ya kan nemu apa di handphone pacar, siapa nih gitu. Iya, Crypto Bros juga sama. Iya. Tiba-tiba kaget. Crypto Bros justru sebenarnya orang-orang yang menurut gua calm banget loh. Oh iya. Iya, apalagi yang influencer itu. Tenang, tetap tenang, hodl. Iya, andai gue punya ketenangan mereka 10% aja hidup gue kayak lebih mudah deh gitu. Tapi kayak ngelihat ini Chan, mini market crash Senin kemarin gitu. Hari Senin tanggal 5 Agustus. Yes. Ada kan crash. Ada crash. Semua merah. Dunia lagi mens. Ya betul. Kita kan expect crypto itu nggak behave seperti fiat market pada umumnya dong gitu. Iya kan gitu. Kita expect atau crypto dan emas lah gitu kan. Wah ini market lagi hancur nih gitu. Betul. Tapi kita expect kripto pasti lari ke sana justru orang justru nyari save-nya di kripto. Emas juga gitu. Ya lu tahu kan situasinya Senin kemarin kayak apa pasar kripto. Iya. Ya itu tadi sih yang lucu tadi lu ngomong itu tadi lucu banget sih karena kripto kan Bitcoin terutama ya kan digadang-gadang bahwa ini adalah tempat yang teraman untuk inflation hedge lah ya gitu. Tapi ketika market turun 3-4% dia turun 20%. Crypto Bros sama cewek sebenarnya sama gitu. Itu lucu banget ngeliatin meme-meme sama komen-komen di Twitter itu lucu banget ya. Iya, di Twitter. Tapi ada hal-hal lain sekatanya Mel yang karena kan tadi gold merah, kripto merah, bursa saham merah. Uangnya lari kemana? Nah, di bawah bantal. Masa? Ya kan? Kan itu uang harus lari somewhere. Berarti di bagian lain di dunia ini ada banyak Swiss bank itu yang kayak duit banyak banget ya punya siapa gitu. Iya. Liquid banget aset mereka jadinya gitu. Retirement account gitu enggak? Ya kan tapi kan panjang prosesnya gitu kan gitu. Kalau ini kan yang ini ditandai sama saldo kasnya Berkshire Hathaway itu dia all time high. 200 cash keras. 277 billion. USD. Gila men. Kalau rupiah biasa. Dia habis jual Apple 50%. Habis jual Apple 50% kan. Terus habis itu dalam kuartal kemarin juga instead of kayak masukin duit kemana, dia beli stoknya sendiri.
dari orang lain gitu. Gue juga holding stoknya mereka sih. Oh iya, lu holding apa aja? Nvidia lu holding waktu itu kan, lu sempet pamer tuh. Gue sempet cash out. Oh udah sempet. Jadi gue sempet cash out, punya cash dulu, terus gue masuk lagi. Masih hijau juga sampai sekarang, masih double digit. Apple bagus banget performance-nya. Ini bukan financial advice sama sekali ya, jelas. Gitu. Gue cuma cerita aja gitu. Sama ketika Berkshire Hathaway muncul di aplikasi yang gue pakai, lu langsung beli, langsung percaya. Oke. Iya. Nah, tapi ini kan kekhawatiran nih mulai menghangat ya gitu, orang-orang panik segala macam, ada isu resesi udah tercium apa segala macam gitu ya. Dan yang pertama kali kena katanya kan akan US. Ya kan, di tengah pemilu mereka yang sekarang lagi panas-panasnya gitu ya. Lu sendiri apa? Lu punya condong prefer Kamala atau Trump gitu? Karena lu perempuan sih. Lu nggak itu ya? Iya. Nggak juga. Gue lean ke, mungkin gue lebih ke Demokrat ya. Oh ya? Kamala. Iya. Oke. Lebih nggak peduli sih sebenarnya. Jadi nggak punya preferensi sebenarnya. Enggak. Jadi nggak siapapun mungkin yang gue naik. Swing voters aja kayak. Voters? Lu kan nggak nge-vote. Iya, gue nggak nge-vote sih. Oke. Nah, oke. Tapi sebenarnya ada satu fenomena sendiri yang jadi triggering event atas semua kondisi merah-merah kemarin. Betul. Senin kemarin itu. Betul. Atau nggak cuma Senin ini? Cuma Senin kemarin karena hari Selasanya kan pada bounce back lagi gitu kan. Marketnya reaktif banget. Jadi katanya itu karena Jepang. Karena Jepang katanya nggak kelar-kelar One Piece-nya. Jadi One Piece-nya. Waduh. Kejauhan ya gitu. Jadi sejak berabad-abad nggak berabad-abad, berpuluh-puluh tahun Jepang itu katanya suplai uang ke banyak negara, Mel. Suplai uang. Ngasih pinjaman ke banyak negara. Iya. Cash reserve mereka gede banget. Bahkan itu Bank of Japan-nya itu sampai ngasih duit terus itu ke pemerintahnya. Beli surat utang terus. Pinjam dulu 100 gitu. Gitu. Makanya duitnya banyak banget ya kan. Nah, ketika duitnya banyak, interest rate-nya tuh jadi sangat rendah. Interest rate-nya tuh rendah banget. Jadi misalnya Amel pinjam duit ke Jepang gitu kan. Amel tuker sama USD, masukin ke treasury bond-nya USD dapat 5%. Padahal bunganya Jepang sendiri 0 sampai 0,1. Iya kan? 0 sampai 0,1 itu gitu. Ya, makanya kan kayak cuan banget. Gue tuh baru tau kemarin ya. Gue juga. Kita enggak. Nah, ternyata Jepang nih tiba-tiba berubah pikiran. Karena apa? Karena ada indikasi nilai mata uangnya mereka melemah terhadap USD. Oh iya betul. Sekarang Jepang itu destinasi utama orang Jakarta sih. Jakarta. Lu sering ya bolak-balik Jepang kan? Murah. Oh iya? Murah. Semuanya murah. Katanya harga makanan di sana udah lama nggak naik tuh. Udah lama nggak naik. Nilai tukar yen terhadap rupiah selalu stabil terhadap USD ya. Enggak, lu nuker rupiah ke yen, itu sekarang nilainya rendah banget gitu compare tuh kalau lu liburan 3 tahun. Sebelum kemarin. Yang lalu. Iya. Sebelum naikin suku bunga. Iya. Dan ekonomi stabil, harga-harga terjangkau gitu ya, tapi ada indikasi dia nilai tukarnya akan turun terhadap USD. Nah, mereka nggak bisa membiarkan itu karena Jepang itu mengimpor banyak minyak. Impor. Oh iya, sorry, impor ya. Impor minyak sama impor bahan makanan. Kalau mata uangnya turun, iya. Combro. Di sana nggak ada. Impor dari Indonesia. Ya, bener. Jadi makanya memiliki urgensi untuk naikin tingkat suku bunganya. Itu domino effect. Karena begitu tingkat suku bunga pikir Senin kemarin. Okay. Tingkat suku bunga naik, artinya nilai tukarnya menguat. Ketika nilai tukar menguat, mereka yang tadinya semula pinjam uang ke itu harus bayar lebih banyak karena nilai tukar Jepang menguat. Plus karena ada kenaikan di tingkat suku bunga, spreadnya mereka jadi kecil. Spreadnya mereka yang pinjam uang jadi lebih kecil. Mereka buru-buru jualin semua asetnya. Anjlok semua. Sisanya reaktif aja. Itu yang bikin mereka minus 12,5% Nikkei kemarin itu. Betul. 18% 2 hari, Bu. 18,22. Iya. Wow. Tapi hari Selasanya langsung bounce back lagi ke 8%. Emang brengsek itu. Gimana sih maunya, nggak jelas emang market ini gitu. Nah, gimana menurut lo ini pelajaran apa yang bisa lo ambil dari kejadian ini, Mel?
Tapi ngelihat Jepang sendiri ya gitu. Tadi kan ngelihat relationship mereka sama ya investor terkait Jepang, nilai tukar, interest rate-nya. Tapi Jepang sama Indonesia sendiri, Chan. Gue agak jumping ke sini karena gue baca beberapa bulan lalu beberapa asosiasi perhotelan itu buka job fair di Jakarta untuk ngerekrut orang-orang Indonesia yang mau kerja di bidang hospitality di Jepang. Nah, jadi ternyata Jepang itu setelah sekarang ekspor otomotifnya masih tetap nomor 1, ekspor keduanya itu adalah wisatawan. Jepang mengekspor wisatawan. Lebih tepatnya ada wisatawan datang dan spending money di Jepang kan. Jadi dapat. Somehow artikelnya titled as second biggest export itu tourism. Oh, tourism. Yeah. Dan gue yakin kontribusi terbesar tuh mungkin dari orang Jakarta juga sih sebenarnya. Sekarang lu belum pernah ke Jepang ya? Belum pernah. Wah, belum jadi orang Jakarta berarti. Singapura belum pernah. Punya paspor? Enggak. Oh, punya. Oke, jadi ngelihat situasinya sebenarnya bagus juga ya, bukan market crash-nya ya, bukan situasi perekonomiannya, tapi ternyata dari hubungan bilateralnya Jepang sama Indonesia bisa jadi something. Mereka juga terbuka untuk hiring orang di Indonesia, jadi kan bisa ada exit strategy juga tuh. Bunda Korla yang lain. Iya. Karena angka pertumbuhan penduduk di sana udah negatif sekarang. Udah negatif, depopulasi. Orang-orang nggak mau punya child free di sana. Bukan nggak mau punya child free, orang-orang child free di sana. Terlalu cepat. Orang-orang pada child free. Orang-orang nggak peduli ya di orang anak mudanya sana tuh ngapain? Kalau lu pas beberapa kali ke sana tuh anak mudanya pada ngapain? Kerja. Kayak jam 10 malam juga masih. Oh iya. Tapi iklim kerjanya mungkin yang bikin mereka nggak mau. Mungkin ya. Ya kan Diki aja sampai balik ke Indonesia. Iya, Diki kan? balik. Katanya berkali-kali mau gitu di sana karena capek gitu balik ke Indonesia. Tapi emang komen apa? Komennya ini. Ini komen nomor 1 terbaik nih. Kenapa IKN tiba-tiba? Yang penting 17 Agustus 2024 Indonesia upacara di IKN. Terlepas IKN setelah 17 Agustus nanti apa? Kenapa IKN dah? Iya, tapi sebenarnya bener nggak sih? Jaka Sembung. Mau dunia kiamat juga. Oh, tapi maksudnya kalau IKN tetap jadi kita tetap jadi upacara 17-an di IKN kan berhasil proyeknya. Oh iya, yang penting itu proyeknya ya. Itu. Ada yang dibanggakan. Iya. Lu sendiri sama IKN pro apa kontra, Mel? Mungkin karena belum pernah ke sana ya. Belum pernah ke sana. Jadi sampai saat ini aja. Banyak yang belum pernah ke sana. Jangan menghindari pertanyaan. Pro apa kontra? Masih mixed feelings sih. Masih mixed feelings. Oke, ya udah. Jangan di-push dong. Ya, kita parkir dulu. Oke, mungkin itu yang mau kita bahas hari ini. Selanjutnya segmen reaction. Nah, ini. Oke. Aduh, video reaction. Mudah-mudahan bagus ya. Rizdi. Reaction pertama dari X. Coba kita buka ya. Cok Kaiso. Dari sini deh. Nggak bisa. Open link. Oh, ini bisa deh. Berapa inspirasi buat nyari duit koin live di TikTok? Oh, ini yang tadi joget-joget. Thank you guys, thank you. Thank you kakak-kakakku. Ya geng, kau semuanya berpeluang. Coba dibantu tap-tap mulai dulu semuanya. Ini tuh bercandaan zaman kita SD dulu gak sih? Cium pantat panci sana. Literally. Gak ada. Kayak zaman SD. Apa sih? Lu cium pantat panci aja sana gitu. No, you know what? This is not. Bagian paling buruk dari video ini bukan dia tepok bibirnya pakai panci. Apa? 1.800 orang yang nonton tuh ngapain ya? Hah? Ngasih apa? Stiker lagi. Ya, penonton Peak Alpha juga kayak belum sampai ya segitu ya. Fuck. Nyet. Iya, YouTube kita enggak sampai 1.800 yang nonton. Iya, belum. Iya. Apa? Aduh, besok bawa panci deh. Gua gitu-gitu aja udah. Well.
Fucking hell man. Ya udah, satu lagi. Siapa yang pernah lewat jalan tol MBZ? Gak nyaman kan? Itu karena pembangunannya dikorupsi guys. Kerugiannya gak main-main loh. Dan ternyata tersangkanya lebih banyak dari yang sebelumnya diberitakan. Kejagung baru aja memeriksa 3 orang saksi kasus korupsi tol MBZ. Dan salah satunya yaitu Dono Prawoto selaku kuasa kerjasama operasi Waskita Asep ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya 4 terdakwa sudah dijatuhi vonis hukuman. Dan terhitung kerugian negara akibat korupsi ini sampai 510 miliar. Astaga, 510 miliar. Duit segitu udah bisa bangun jalan tol dari Jakarta sampai Bandung gak sih? Gak cuman itu, pembangunan tol MBZ ini diketahui tidak sesuai standar guys. Dan parahnya, hal ini dapat mengancam keselamatan pengendara karena para tersangka mengganti material beton menjadi baja tanpa pertimbangan yang matang, sehingga jalannya jadi bergelombang. Tega banget sih, nyawa para pengendara loh yang jadi taruhannya karena membahayakan publik. Terusnya para tersangka dihukum seberat-beratnya gak sih guys? Daripada tahu rasa, kalau perlu dikelitikin seumur hidup. Tapi lu pernah lewat MBZ? Kayaknya gue cuman pernah lewat sekali deh. Setelah itu rada males juga sih. Gue selalu lewat bawah akhirnya. Lu kalau misalnya bawa kendaraan atau siapa suami lu bawa kendaraan, lu jangan taruh Ongwi di belakang. Lu jangan taruh anak lu di belakang deh. Kenapa? Itu tiap berapa menit parah banget. Iya, nggak enak banget, bumpy banget gitu. Dan gue selalu mengeluh, ya kan? Tapi jalan tol MBZ sendiri tuh bukannya hibah ya? Hence namanya MBZ kan? Betul. Iya. Dikorup juga. Betul. Makasih. Iya, dana hibah dikorup. Iya. Ya bagus dong. Maksudnya tidak korup dari APBN gitu. Oh iya. Enggak bagus. Enggak. Sorry, enggak. Tetap jelek, enggak gitu. Tapi this is why we cannot have nice things. Nice things di Indonesia ya. Kalau enggak dikorupsi, materialnya diambil, ya kan dimaling, diganti yang lebih murah gitu kan. Kenapa ya? Ya udah. Qatar kita ke Qatar. Ke Jepang masih lebih enak. Next time kalau video reaction jangan yang bikin gloomy gini. Iya. Endingnya Rizdi bunyi apa itu? Nah, oke. Nah, buat teman-teman, thank you banget yang udah nonton episode kemarin. Tolong subscribe juga yang belum, kasih tahu ke teman-temannya ada segmen ini, beritakan sebanyak-banyaknya gitu ya. Karena kita belum bisa nih manggil orang-orang artis terkenal gitu. Betul. Manggilnya gue. Ya, manggilnya nih enggak bayar juga gitu. Skuter. Skuter banget Mel. Ya tolong sebarkan sebanyak-banyaknya gitu ya. Ikuti terus semua konten Bikalva di platform-platform yang lain, di Instagram, di TikTok, di Twitter gitu ya. See you di episode berikutnya. Gak tahu nih Tirta udah balik. Kalian pengen Tirta apa Amel ya? Komen di bawah gitu. Thank you. Bye.